Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas kelompok pada mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Fitriani Eskom MPD. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 6 anggota yang mana masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. So, langsung saja saksikan presentasi dari kami. Berikut anggota kelompok kami. Rudin 1322-115. Selanjutnya Kronik Kapitalia dengan NIM 1322-125. Lestari 1322-10227. Siti Muti'ah 1322-129. Siti Muti'ah 1322-162. Dan yang terakhir, Siti Sa'diah 1322-198. Istilah tes bagi peserta didik di sekolah bukanlah sesuatu yang asing. Peserta didik sering kali mengikuti tes, misalnya pada setiap akhir pokok bahasan, akhir semester, dan akhir tahun. Tes merupakan alat penilaian yang diberikan kepada siswa untuk mendapatkan jawaban dari siswa dalam bentuk tulisan dan dalam bentuk perbuatan. Tes ini dilaksanakan sesuai dengan tujuan untuk mengukur atau menentukan nilai yang menjadi acuan keberhasilan siswa setelah menempuh proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Tes objektif memiliki beberapa model, seperti menjodohkan, jawaban singkat, dan pertanyaan benar atau salah. Tes dengan model pilihan ganda atau PG paling banyak digunakan oleh sekolah. Tes PG disebut tes objektif karena penilaiannya yang ada 1 untuk jawaban benar dan 0 untuk jawaban salah. Tes uraian termasuk dalam tes berbentuk subjektif. Tes ini bersifat subjektif karena penilaiannya tidak objektif, yaitu tidak 0 jika jawaban salah dan tidak 1 jika jawaban benar. Jumlah pilihan jawaban di dalam tes PG berjumlah 3-5 pilihan. Pada sekolah dasar digunakan tes PG dengan 3-4 pilihan. Dalam tes PG ada berbagai cara menentukan skor, di antaranya dengan skor konvensional, kompensasi, atau penalti. Teknik penskoran konvensional disebut juga correct score atau somatic rating, adalah pemberian skor dengan cara menjumlahkan jawaban betul pada satu tes. Teknik penskoran kompensasi adalah penskoran dengan cara memberikan tambahan skor sesuai dengan jumlah butir yang tidak dijawab. Teknik penskoran penalti memberikan nilai negatif sesuai dengan jumlah butir yang dijawab salah. Tes pilihan ganda adalah seperangkat tes yang setiap butirnya menyediakan pilihan jawaban dan salah satu opsinya merupakan jawaban yang benar. Sedangkan opsi lainnya berfungsi sebagai distraktor atau pengecoh. Butir tes pilihan ganda memiliki beberapa kelemahan dan kelebihan yang berkaitan dengan penyusunan butir tes. Tingkat reliabilitas, cakupan materi yang bisa diukur, peluang untuk menebak dan jawaban benar, dan jumlah peserta didik yang bisa diuji dalam waktu bersamaan. Berikut kelebihan dan kekurangan tes pilihan ganda. Kelebihan tes pilihan ganda yang pertama, materi yang diujikan dapat mencakup sebagian besar dari bahan pengajaran yang telah diberikan. Yang kedua, jawaban siswa dapat dikoreksi atau dinilai dengan mudah dan cepat dengan menggunakan kunci jawaban. Yang ketiga, jawaban untuk setiap pertanyaan sudah pasti benar atau salah, sehingga penilaiannya bersifat objektif. Selanjutnya ada kekurangan atau kelemahan dari tes pilihan ganda. Yang pertama, kemungkinan untuk melakukan tebakan jawaban masih cukup besar. Yang kedua, proses berpikir siswa tidak dapat dilihat dengan nyata.
pilihan ganda. Selain bentuk soal pilihan ganda biasa, terdapat model bentuk pilihan ganda lainnya, yaitu model bentuk soal hubungan antar hal atau HAH dan bentuk soal pilihan ganda kompleks atau PJK. Pada kedua bentuk soal itu, masing-masing pilihan jawabannya ditetapkan dan soal untuk memberikan gambaran yang lebih jelas. Berikut diberikan beberapa contoh model tes pilihan ganda yang sekarang sudah banyak dipakai dan dikembangkan oleh keperluan ujian-ujian sekolah, terutama untuk akhir sekolah serta ujian masuk perguruan tinggi. Beberapa model akan diuraikan di sini adalah: yang pertama, melengkapi pilihan; yang kedua, analisis hubungan antar hal, yaitu ada analisis khusus, melengkapi berganda. Yang pertama, melengkapi pilihan. Soal dalam bentuk ini terdiri atas kalimat pokok yang berupa pernyataan yang belum lengkap, diikuti oleh 4 atau 5 kemungkinan jawaban yang dapat melengkapi pernyataan tersebut. Responden diminta untuk memilih salah satu dari kelima kemungkinan jawaban yang tersedia. Dalam bentuk ini hanya satu jawaban yang benar. Perhatikan soal berikut ini. Lagu Indonesia Raya pertama kali dikumandangkan pada saat A. Kongres Pemuda 1 pada tahun 1936, B. Kelahiran Budi Utomo tahun 1908, C. Kongres Pemuda 2 tahun 1928, D. Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945. Jawaban yang tepat adalah D. Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945. Dalam bentuk soal tersebut, kita dapat mengenal adanya variasi lain, yaitu variasi bentuk tidak dan variasi bentuk kecuali. Analisis hubungan antar hal. Pada bentuk soal hubungan antar hal, siswa dituntut untuk mengidentifikasi hubungan sebab akibat antara pernyataan pertama yang merupakan akibat dan pernyataan kedua yang merupakan sebab. Kedua pernyataan pertama dan kedua dihubungkan dengan kata sebab. Kata pernyataan itu dapat benar, salah, atau dapat juga pernyataan yang satu benar, yang satu salah. Apabila kedua pernyataan itu benar, yang perlu diperhatikan ialah apakah kedua pernyataan itu mempunyai hubungan sebab akibat. Contoh soal: Surat-surat Kartini berhasil menjadi sebuah buku. Buku itu berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Untuk soal berikut, pilihlah A. Pernyataan pertama betul, pernyataan kedua betul, dan keduanya mempunyai hubungan sebab akibat. B. Pernyataan pertama betul, pernyataan kedua betul, tetapi keduanya tidak mempunyai hubungan sebab akibat. C. Salah satu dari kedua pernyataan salah. D. Kedua pernyataan salah. Jawabannya adalah A. Yang ketiga, yaitu analisis kasus. Soal tes bentuk ini merupakan simulasi keadaan nyata. Jadi, seolah-olah yang diuji diharapkan kepada keadaan sebenarnya. Kasus yang diberikan biasanya berupa cerita atau uraian tentang kejadian, situasi, proses, dan hasil percobaan atau penelitian yang ada hubungannya dengan bidang studi atau mata pelajaran yang akan diuraikan. Dari satu kasus dapat dibuat lebih dari satu pernyataan atau soal didahului oleh satu kasus. Petunjuknya seperti ini. Untuk soal berikut ini disediakan suatu teks yang harus dipahami secara cermat. Kemudian menyusul soal-soal yang mempermasalahkan hal-hal yang berhubungan dengan isi teks. Pilih salah satu jawaban yang paling tepat pada soal-soal yang mengiringi teks. Contoh soal: Ani membeli buah mangga di Bang Udin sebanyak 40 kilo. Mangga itu berasal dari Indramayu. Biasanya Bang Udin menjual mangga di sekitar Kampung Rambutan. Siapakah konsumen di dalam cerita tersebut? Option A, Udin. Option B, Ani. Option C, masyarakat Kampung Rambutan. Option D, distributor mangga. Yang betul jawabannya yaitu option B, Ani. Kemudian yang keempat adalah melengkapi berganda atau asosiasi pilihan ganda.
Bentuk soal ini hampir sama dengan bentuk soal melengkapi pilihan, yaitu satu pernyataan yang tidak lengkap diikuti dengan beberapa kemungkinan. Perbedaannya ialah pada bentuk melengkapi berganda, ini kemungkinan yang benar 1, 2, 3, atau 4. 1. Televisi, 2. Kentongan, 3. Handphone, 4. Burung merpati, 5. Internet, dan 6 adalah koran. Manakah yang termasuk alat komunikasi modern? Jawabannya yang A adalah 3 dan 5, B 3, 1 dan 5, C 4, 5 dan 6, dan D adalah 2, 4 dan 6. Jawabannya adalah, kesimpulannya adalah dari pemaparan kali ini dapat disimpulkan bahwa evaluasi jenis tes tertulis bentuk pilihan ganda dapat memudahkan kami dalam melakukan penilaian hasil belajar di sekolah dasar kelas 5, khususnya pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Namun, evaluasi belajar dalam bentuk pilihan ganda ini kurang efektif digunakan untuk peserta didik karena peserta didik dengan mudah menjawab tes pilihan ganda dengan asal menjawabnya. Selain bentuk soal pilihan, Woi.